Baiklah, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Apakah ada pertanyaan dari Om, Tante, dan juga Kakak, Abang semuanya? Ada dari Bunda. Ya, Bunda silahkan. Bunda, silakan Bunda. Ya. Pak Ustadz, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, keluarga juga sehat yang menunggu di rumah. Kami semua Amin. doakan Ustadz sehat. Amin. Yang ingin ditanyakan, banyak orang bercerita bahwa di saat kita tahu bahwa kita positif, itu shock ya kita ya. Sehingga di saat itulah imunitas tubuh kita turun gitu. Nah, apa yang dilakukan di rumah sakit treatmentnya untuk memotivasi kita bahwa imunitas itu kan senjata yang terbaik bagi tubuh untuk menjaga kondisi, karena beberapa teman bercerita sangat jenuh dan bosan di rumah sakit ini di saat kita tidak merasakan sakit seperti sekarang, alhamdulillah, tetapi menunggu waktu itu yang lebih menyakitkan gitu ya. Iya. Nah, gimana caranya rumah sakit ya? Kalau Ustadz mungkin insya Allah banyak kegiatan ya, tetapi kalau yang lain-lain, mereka di situ kadang-kadang kurang katanya. Oke. Alhamdulillah kita di sini di BPSDM Sumatera Barat, karantina Sumatera Barat ini, kita alhamdulillah memang diberi tempat apa istilahnya, tempat istirahat, tempat merenung gitu ya. Aktivitas yang dijadwalkan betul oleh pihak pengelola tidak ada. Kecuali kemarin baru hari Sabtu kemarin kita ada senam bersama di bawah dengan menjaga protokol yang tetap, kayak masker, berjarak, ada senam. Tapi di samping itu kita memang alhamdulillah nasihat-nasihat dari pihak pengelola, dari pihak kesehatan juga, dari dokter, dari perawat, tetap memberikan motivasi di grup. Nah pas kita masuk langsung digabungkan di grup. Memang menunggu itu membosankan. Ya, karena kita sendiri, tidak ada keluarga. Tapi kita berharap memang tidak bersama keluarga gitu, kalau kondisi sakit ini. Karena kalau bersama keluarga berarti semuanya sakit. Jadi keluarga di rumah menjaga diri masing-masing. Kita di tempat ini juga menjaga diri, berusaha untuk bahagia dengan teman-teman di sebelah, juga dapat komunikasi karena kamarnya dekat. Tetap tawa, cerita pulang nih yang paling sering. Nah, cerita pulang ya mungkin Rabu besok nih pulang, ternyata belum lagi. Rabu besok nih pulang, belum juga lagi. Jadi dibawa ketawa aja gitu. Nah, dibawa ketawa, berusaha untuk menghibur diri gitu ya, menghibur diri supaya kalau kegiatan yang lain olahraga, saya tetap olahraga pagi, olahraga ya makan alhamdulillah teratur. Nah, cuman itulah yang namanya berpisah itu memang ujian ya. Bisa dengan istri, dengan anak, ya, dengan keluarga, pisah dengan aktivitas yang biasa kita, aktivitas dakwah. Nggak bisa dakwah lagi, tapi alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi sekarang, lewat HP masih bisa ceramah juga, posting-posting tulisan-tulisan juga ke Facebook, ya, ke WA juga masih apa. Sehingga teman menganggap, udah keluar Ustaz, banyak nanya-nanya kayak gitu. Karena kita tetap aktif juga di grup-grup, tetap aktif juga di Facebook, tetap aktif juga. Jadi kira kita udah keluar gitu, ternyata kita belum keluar. Oke, makasih Pak Ustadz. Iya, mari Bu. Silakan kalau ada yang lain lagi. Ya, tanya Ustadz. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa lama Ustadz di karantina? Sudah 3 minggu. Oh, subhanallah. Terus setelah 3 minggu ini ketahuan nggak Ustadz dari mana asalnya COVID yang ada di tubuh Ustadz? Belum tahu lagi. Ustadz tertular dari mananya ketahuan nggak Ustadz? Ada teman Ustadz punya grup PON, sudah di-swab semua teman-teman yang ikut waktu maraton itu. Saya baru pertama kali ikut kemarin. Ternyata semua teman itu negatif. Kemudian Ustadz juga ikut futsal, main bola kaki. Mereka ikut swab, teman-teman itu ternyata juga negatif semuanya. Di rumah ternyata di keluarga juga alhamdulillah negatif semuanya. Kemudian di sekolah juga negatif juga. Jadi udah banyak di swab ternyata negatif. Makanya Ustaz tidak tahu apakah di masjid kemarin ada juga ikut ada melayat orang meninggal, tapi masih sakit tua bukan kena COVID, dari pemeriksaan dokter bukan COVID. Tapi walau alam entah dari mana kena. Yang jelas saya berbaik sangka saja kepada Allah. Mungkin Allah sedang memilih saya untuk mendapatkan virus ini. Setelah diperiksa di sini, alhamdulillah setiap hari dokter, perawat memeriksa suhu, kemudian tensi, kemudian denyut nadi, jantung, alhamdulillah sehat semuanya. Cuma keluhan saya paling lemah aja. Memang udah lama juga dulu, tapi kemarin memang agak kambuh, apa kata dokter ada juga pengaruh obat virus itu, katanya dia menimbulkan naik asam lambung. Lalu udah dikasih obat sekarang masih ada sedikit, masih agak terasa. Selera makan gimana Ustaz?
Selera makan alhamdulillah nggak bisa ditahan, Bu. Alhamdulillah enak aja makannya. Cuman karena kita emah ini memang kita jaga-jaga saja. Kemudian jangan sampai terlalu banyak. Dan juga memang alhamdulillah nggak ada pantang. Makan pun pagi, sarapannya bagus, siang, malam kasih makan. Kadang-kadang kalau nggak ditahan mungkin ini bahaya juga untuk perut, nanti semakin gendut keluar dari karantina. Berarti benar-benar gejala COVID tidak ada sama Ustadz ya, cuman swab aja positif, hanya begitu ya Ustadz? Iya, Oh. yang gejala COVID-nya sesak napas misalnya kan, Ya, flu, batuk kan misalnya, batuk, ada. selera Memang hilang. pengaruh emah memang ada naik agak perih sedikit ke dadanya agak emah, tapi jantung tidak. Kemarin diperiksa rumah sakit, diperiksa juga di sini, katanya jantung normal, katanya enggak apa-apa. Maka katanya memang kalau emah itu memang bisa perih kayak ke dada. Oh gitu. Maaf Ustadz, di mana sekarang ini? Saya sekarang lagi di ruangan karantina di BPSDM namanya, di Balai Pelatihan SDM Sumatera Barat di Kota Barambasi. Padang? Iya, Kota Padang. Oh, Kota Padang. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Iya, Mudah-mudahan cepat sembuh, cepat negatif amin, hasil swabnya. amin, Amin. insyaallah. Bisa kumpul dengan keluarga. Amin, amin, ya Rabb. Kemarin waktu berfoto, waktu membagi sembako, alhamdulillah kita aktif juga membagi sembako di kelurahan, di RT. Ya, waktu itu dengan orang yang, ya itulah, kalau OTG kita nggak tahu ya, tapi dari ciri-ciri mereka sehat saja. Cuma satu yang kita yang buka masker, yang satu orang kalau nggak salah, tukang ojek di Simpang Pasar Pagi. Tapi yang selainnya kita pakai masker, dan cuma satu itu pula kita buka masker dan kita salaman dengan teman itu. Tapi teman itu kayaknya tidak sakit. Tapi kita nggak tahu juga yang OTG itu, kita nggak tahu. Itu udah lama waktu sebelum puasa. Selama puasa, alhamdulillah kita sehat, nggak ada sakit, memang nggak ada gejala sama sekali. Makanya kita berbaik sangka saja dari mana Allah mendatangkan virus ini sehingga kita menjadi positif dari hasil swab. Dan kita juga ikut swab ini karena memang kesadaran diri saja, karena merasa diri, karena sangkaan kita negatif, nggak apa-apa, dan juga ingin bawa anak karena dia mau masuk pesantren, mana tahu nanti ditanya. Pas pula program pemerintah ini gratis, karena selama ini kan bayar sekian biayanya, ini gratis, ya kan? Dan kebanyakan warga yang diminta itu banyak yang tidak mau. Jadi kita sebagai Pak RT, kita juga membantu program ini gitu. Jadi kita juga memotivasi toko-toko yang lain, kita ajak di grup juga, kita ikut swab, besok ada swab gratis, kita ajak, ketua RW juga ikut, ya, anak ada 2, ada beberapa orang juga. Ternyata alhamdulillah mereka semuanya negatif. Kenapa saya ini sendiri yang positif, ya kan? Bertanya. Bahkan ada yang bertanya juga, apa ini bukannya dalam video-video ada program-program tersebut sengaja ingin nanti dinyatakan positif kalau ustadz-ustadz. Ternyata di sini yang ustadz cuma saya sendiri, yang lain tidak, juga disuap juga dia tidak ustadz di sini. Kalau dibilang saya ulama, saya belum ulama, ya kan? Bahkan ada yang lebih hebat lagi ustadznya, ada yang lebih hebat lagi ulama. Kenapa dia tidak jadi target kalau memang itu alasan? Akhirnya kalau kita menyangka-nyangka tanpa bukti, justru kita akan berburuk sangka yang menimbulkan dosa bagi kita sendiri. Lebih baik kita, ya udah, ini adalah takdir Allah, kita jalani. Ya mudah-mudahan hari demi hari yang paling menegangkan itu memang ketika menunggu hasil swab. Dari swab ke swab itu harapan dalam hati adalah kita ingin negatif, karena kalau negatifnya harus 2 kali untuk memastikan. Karena kalau sudah negatif 1 kali, maka besoknya langsung, tidak ditunggu 1 minggu. Jadi besoknya di swab lagi, maka kalau negatif juga baru pulang. Kemudian ada juga kasusnya di sini negatif yang pertama, pas dia swab pertama negatif, kemudian swab keduanya positif, akhirnya dia nggak jadi dipulangkan. Ada juga yang seperti itu. Jadi ada juga yang langsung 2 kali negatif, kebanyakan langsung 2 kali negatif langsung pulang. Ya, terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan cepat sembuh ya Ustadz. Amin, amin. Ustadz, Ya. suhu tubuh Ustadz waktu diperiksa itu berapa? Suhu normal 36, sekian lagi tuh. 36, sekian ya. Nah, sementara kalau yang positif itu harusnya 37 ya. 37 ke atas gitu. 37, 38, bahkan 39 mungkin. Tapi alhamdulillah suhu badan normal terus. Sudah 18 hari di sini. Ya alhamdulillah suhu badan normal terus, 36 terus. Normal ya. Kata dokter pernah kita tanya, katanya memang untuk membuktikan bahwa kita ini betul-betul positif ini bagaimana ya dok? Ya dari hasil swab kata dia.
kan suhu saya normal, denyut nadi normal, gejala yang lain tidak ada. Ya, kok bisa itu katanya? Ya dari hasil swab itu dia membuktikan bahwa kita itu positif karena ada infeksi di dalam tubuh kita disebabkan oleh COVID itu. Walau alam, Ustaz juga nggak tahu pastinya. Nah, kita cuma menyerah kepada pihak ahli di labor, apakah apa bentuknya. Kalau kita lihat dari hasilnya, diberikan kepada kepada pasien yang langsung oleh dokter, bahwa hasil kita itu adalah ada infeksi apa di dalam gitu ya, yang menyatakan positif corona gitu. Ya. Kalau kami di masjid di Bandung, itu kan mau masuk masjid kan diukur tuh. Nah, itu Jumat kemarin ada 2 orang yang 37 ke atas terus suruh pulang. Tapi berarti kan yang 260-an itu, nah tapi kan kalau melihat gejala Ustadz, berarti ada kemungkinan yang lain itu juga positif ya? Iya, bisa jadi. Iya tuh, gitu ya Bu Neti? Iya, gini Bang, Ustadz ini kan OTG, orang tanpa gejala. Orang ada pemeriksaan, Pak Ustadz mau gitu kan, ternyata positif. Sebenarnya Ustadz ini orang yang beruntung, jadi Ustadz tidak sakit, tidak ada gejala, ternyata positif. Kenapa Ustadz isolasi? Untuk melindungi keluarga dan lingkungan. Untuk Ustadz sendiri, Ustadz akan bahagia. Kita kan panjang nih ceritanya kapan corona berakhir, tapi Ustadz lebih aman karena sudah pernah sakit, tapi tidak ada beruntung sebenarnya. Dari satu segi beruntung gitu ya. Karena berarti Ustadz tuh kuat. Jadi virusnya masuk, kemudian virusnya itu ada di dalam tubuh Ustadz mulai dan tidak ada keluhan, tapi virus tetap berada. Jadi virus itu masuk tergantung viral load. Misalnya kalau virusnya masuk dikit, tubuh kita bisa melawannya. Kalau banyak kita berusaha tapi gagal. Kalau gagal akhirnya sakit. Kalau Ustadz mungkin masuknya cukup banyak, Ustadz melawan. Ya, dari segi ini berhasil tidak sakit, tapi ternyata virusnya masih ada gitu kan. Jadi itu orang yang tidak bergejala Bang. Jadi yang memang suhunya normal. Itu semuanya normal. Tapi Ustadz untuk lingkungan yang bermasalah. Kalau untuk Ustadz justru itu Bang. Ustadz makan apa sehari-hari, minum atau apa? Sebelum Ustadz di karantina, Ustadz mungkin punya kebiasaan minum sesuatu, makan sesuatu untuk jaga kesehatan. Minumnya apa? Kopi habat ginseng namanya. Oh, habat ginseng. Jadi kopi habat ginseng. Ustadz lihat ini yang rutin sebentar. Yang ini habat ginseng ini. Jadi itu sehari-hari Ustadz minum itu? Iya. Bulan puasa kita beli berapa pak itu di toko herbal. Kita minum keluarga, minum ini rutin lah, boleh dibilang rutin lah, apalagi bulan puasa ya. Kemudian jus juga, di bulan puasa itu kita minum jus, kemudian selama corona ini memang minum jus jeruk sama madu. Jadi madu itu udah berkilo-kilo lah habis oleh keluarga. Madu, kemudian pakai jeruk, jadi jeruk itu dikasih madu, kemudian dikasih air panas. Jadi itu membuat badan kita segar rasanya. Aktivitas kita kan, apalagi anak 5 orang putra semuanya. Jadi hobinya olahraga keras lah, taekwondo kan. Di rumah tuh tidak pernah dihenti olahraga aja terus setiap hari. Ada samsa, ada target yang harus ditendang gitu kan. Gitu aja setiap hari anak-anak. Jadi alhamdulillah kesehatan, kebugaran kita terjaga. Jadi dari hasil pemeriksaan itu, yang positif 80% adalah tidak. Makanya kita dalam suasana pandemi ini siapapun dianggap bahaya. Siapapun ketemu orang itu dianggap bahaya. Karena kita kan nggak tahu orang tuh OTG gitu kan. Itu maka kita harus pakai masker ketemu siapapun itu sebenarnya. Kami nih sama kami pakai masker setiap kali ibu protapnya harus pakai masker karena kita kan nggak tahu kita udah dari luar gitu ya. Kalau ibu kan di kamar terus gitu. Jadi kejadian seperti Ustaz ini ada 80%. Memang ya di tengah kehidupan kita sehari-hari karena wabah ini memang belum dinyatakan hilang, maka memang harus kita menjaga kondisi kita. Cuci tangan, menjaga jarak, kalau di masjid itu memang kita yang mensupport orang untuk bisa berjarak terus sampai memang dinyatakan hilang. Jadi kita menyatakan, tapi kalau memang sudah menjarak, kita mendekat juga mereka, ya kita berlindung aja sama Allah. Jadi kita tetap pakai masker. Jadi jangan sampai kita merasa, tapi namanya manusia, kalau Allah ingin memberikan sebuah ujian ke kita, kadang-kadang sudah kita jaga pun, kita kena juga, kita nggak tahu juga dari mana kena ya kan. Yang penting ada usaha bagi kita untuk bisa secara manusiawi kita sudah berusaha. Tapi apa yang terjadi sesudah kita usaha itu, kan kata Allah dalam Quran, فَإِذَا أَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Kalau kamu sudah berusaha, bertekad, yang menjaga, maka hasilnya kita serah aja kepada Allah. Kalau sudah nyerah sama Allah, kita cukupkan apa yang Allah tetapkan untuk kita, maka kita cukup untuk menyatakan itulah yang terbaik dari Allah.
Memang kemarin dari hasil yang di sini, pengalaman yang dirawat di sini, ada yang sampai 14 hari, tapi rata-rata katanya kebanyakannya sampai 3 minggu katanya. Tapi ada 3 juga yang minggu. sampai 40 hari, paling lama tuh 40 hari gitu dia. Tapi yang rata-rata kebanyakan itu 20 hari gitu udah negatif.